Kami berlima ini adalah 5 orang pertama yang ada di Hakor. Jadi pertama saya, kedua G, ketiga Soleh, keempat Ari, kelima Ardit. Jadi OG yo, OG. Tapi apakah itu dangkal? Tadi kan dibilang kalau lewat chat itu namanya dangkal. Saya chat di kedalaman 200. Gak usah sambil sombong. Menyatakan cinta aja harus langsung, maka menyudahi cinta pun harus langsung. Iya. Apakah dengan begitu kalian tidak menghargai hubungan yang Begini, intinya ujung-ujungnya itu putus. Iya enggak? Iya. Mau langsung, mau enggak, itu putus. Kalau kamu bicara ketemu langsung juga itu tidak mengurangi rasa sakitnya seandainya dia merasa tersakiti. Bukan masalah sakit, masalah rasa hormat. Kalau kau hormati Ada emoticon. Ada emoticon ya. Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun dan ini adalah Suka Nggak Suka? terima aja. Gokil, akhirnya melihat Soleh. Ini kan yang Anda mau, ini kan yang Anda mau. Sekarang dendam kita bisa kita sampaikan nih. Mas Talal. Belum. Salah timingnya dong. Kalau Soleh. belum ngomong apa? Beda banget Kang Sol yang buka itu semangatnya langsung kayak Bestie emang bestie ya. Bos banget. Dari rasanya episode juga. pertama memang bestiku Betul. ini satu Adin. Soleh Solihun the best. Selama SGS dibuka belum pernah ada yang habis itu langsung tepuk tangan. Baru kali ini suka nggak suka terima aja. Pak. Boleh tahu nggak nih kenapa Soleh yang jadi host nih? Karena apa nih kira-kira? Karena Ari yang minta. Demi Ari gua. Karena ini adalah episode spesial. Ya, ini adalah episode terakhir. Ini Kenapa adalah- episode terakhir? Karena silakan Nes. Karena viewsnya dikit. Tapi tag-nya seru. Tapi tag-nya menyenangkan, jadi kita nggak peduli. Sebetulnya bukan karena viewsnya dikit. Tapi nggak ada iklan. oh iya, itu juga. Kalau views dikit tapi ada placement terus tidak apa-apa. Benar. Plus kami capek berdebat lah. Capek. Di Twitter Ari udah berdebat terus. Benar. Dunia sudah cukup banyak perdebatan. Biarlah kita akhiri perdebatan ini ya. Jadi saksikan saja yang lain di HHH TV karena makin banyak yang Kita mau ada program lain yang menggantikan program. Betul. Nah, itu program Setuju yang nggak setuju? tipis ya. Ya ada enggak. Karena selama ini kita selalu bingung ini suka nggak suka atau setuju nggak setuju. ternyata program berikutnya suka nggak suka tidak diterima. Gitu dong. Nggak beneran. Ini episode terakhir. Nanti bakal ada episode pengganti yang memungkinkan kita tidak berdebat. Bukan Program episode pengganti. program pengganti. Ya, program pengganti. Oh, gimana sih? Saya menguji bagaimana apakah Anda menyimak atau tidak. Oh, iya, Ternyata baik. Anda menyimak. Iya. Kalau saya tidak dikritik berarti Anda tidak menyimak. Iya, betul. Bagus. Itu artinya saya host yang disayang. Betul. Oh iya, ada satu lagi yang spesial nih teman-teman. Kami berlima ini adalah 5 orang pertama yang ada di Hakor. Jadi pertama saya, kedua G, ketiga Soleh. Empat. Enggak, Soleh dulu baru Iya, dulu baru ya. saya. Soleh, keempat Ari, kelima Ardit. Jadi OG yo, OG. The original. OG. Padahal OG. waktu, OG. waktu kita berlima belum ada outing-outing. Belum ada. Sekarang juga belum ada outing lagi karena makin banyak anggota. Waktu itu kita Dijanjikan ke Jepang tidak terjadi. karena makin banyak. Udah belasan. Dijanjikan ke baju. Udah 20 Labuan Bajo. Baju karena pandemi. Iya, udah gue DP kapalnya. DP gue belum balik. Udah gue tolak Kapalnya pelan sampai satu. tenggelam ya. Kapalnya sampai tenggelam kan? Van der Wijk itu. Bener, dan kapalnya kan pada tenggelam. Yang lu Oh bilang itu kan. iya. Oh, ada. kirain. Ada beberapa. Ya, oke lah itu. Kirain jok pokoknya. sana. Bagaimana sobatku Ari Keriting? Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tema kita kali ini adalah Ya ditanya satu doang, tiba-tiba ke tema, bro. Yang bener, bro. Gimana sih? Bro, yang bener, bro. gue mau nyambung gini. Tema kita hari ini adalah eksekutif muda. Yang ingin saya Tema tanyakan, baju maksudnya. ya, tema baju kita ya hari ini adalah eksekutif muda. Yang ingin saya tanyakan kenapa eksekutif muda bawa lagi ini apa sih? Ini kan kemarin Car Free Day ini. Iya. Ini yang orang-orang tidak paham bahwa sekarang eksekutif muda itu moodnya itu sudah tidak terlalu serius. Ya kan, orang fun dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa saya sebagai eksekutif muda tidak hanya memperhatikan sektor bisnis, Tapi tapi kesehatan. Oh. Ini saya kalau kemana-mana
naik sepeda atau jogging. Dan lingkungan memboroskan sampah Tidak plastik. membuang sampah plastik. Jadi Juga supaya ginjal sehat ya. ginjal sehat dan juga kita tidak pakai itu air kemasan minum. Betul. Udah tadi kan Sekali sampah pakai. plastik sampah. Tapi ngomong-ngomong ini kenapa tidak ada isinya? Iya, dari tadi saya tidak tahu cara bukanya. Ini dibuka dulu ini nih. Tuh. Oh begitu. Nah begini caranya. Ada iketannya ini. Jadi bisa lari. Butuh 2 episode buat Ari Kriting menyadari itu bahwa diikat. Oh dari tadi saya tarik-tarik. Karena ada ini. Oh iya. Begitu ternyata caranya. Tapi ngomong-ngomong kenapa pentilanannya plak? Karena saya masih muda. Apa hubungannya ya? Eksekutif muda, tetenya masih kuat. Karena dingin. Karena justru yang tua yang udah kendor. Ya kalau kendor kan di sini tetenya. Oh jadi tuh. Kirain nggak disetrika jadi kayak ada yang lecek-lecek gitu. Coba lihat. Apa? pentilnya. Enggak ada. Tarik aja. Atau dia tuh kelihatan. Bisa. Ya pokoknya saya eksekutif muda yang gemar berolahraga. Tapi Anda kok tua ya mukanya? Seakan-akan Anda tidak ya? Saya kan memang dari dulu. Tapi banyak yang kaget loh kalau saya umurnya itu udah 30 ke atas. Kenapa kaget? Memang ada yang mikir Anda 30 ke bawah? Saya tanya. Dan 20 tahun lalu ada yang mikir Anda 30 ke bawah? Siapa? Karena banyak yang mikir lu 40 tahun ke atas ya. Oh ternyata baru 30-an ternyata ya. Kirain udah 50. Makanya kagetnya gitu. Kristo kemarin sama Ciu, mereka lihat saya tuh, tapi Bang Hari tuh nggak kelihatan tua loh, karena nggak kelihatan ada keriputnya. Terus aku pikir-pikir kan, kalian tahu nggak sih kalau keriput itu warnanya hitam? Jadi sebenarnya Nyaru, aduh, nggak ada, nyaru, sama raja, ngeblend, sama raja, ngeblend, mungkin ada, cuman samar ini. ngeblend. Dia merhatiin muka saya gitu, Kristo sama istrinya tuh Ciu. Bang Hari nggak ada kerutannya tapi ya. Kayaknya lu teman mereka yang pertama ini ada orang timur deh. Makanya diliatin terus. Kayak maksudnya Kesannya kayak Kenapa dilihat? Ya kan katanya terus mereka berdua suami istri ngeliatin terus, berarti itu pas di rumah. Yang makasih ya yang ya aku jadi punya teman orang timur. Pas ketemu pada ngeliatin. Kayak gitu juga. dipegang, boleh pegang nggak sayang? Hari Kriting juga Izinnya ke Kristonya ya? Hari Kriting juga temen dekat timur pertama gue juga. Gak gue liatin juga gitu. Oh makanan. Lu juga nggak pakai respect tangan sama dia gitu. berarti. Kok gak respect? Nggak diliatin. Emang gue diliatin respect? Sabar, saya sudah berasa seperti Arca. Arca tuh dilihat gini dong, batin. Saloka. Tuh Pak. Area. Nah ini ngomong-ngomong yang paling smooth. Nggak ada bunyinya. Seperti biasa di setiap episode yang paling niat ya maksimal berdandan dan lagi pamungkas ini apanya konsepnya? Enggak, saya sebenarnya baru aja abis brunch dari Timur Tengah baru saya sebentar. Cabang. Ya itu branch dong. 你好，姓啥了？从小来我打，姓啥？哎，不许打，这家对吧？ Itu bahasa apa itu? Tadi orang Timur Tengah. Nggak ada loh, itu lebih ke Thailand kali. Ya kan ada Timur Tengah. Taiwan. Ada meeting, orang Taiwan Taiwan. bisa meeting juga. Biasa emang ini karena cold gitu kan. Tapi kita di Jakarta. Dingin, kita cold. Oh ya sebentar lagi. cold, bukan. Sebentar lagi saya juga mau berangkat lagi ke Australia. Oh, ngapain tuh? Biasalah ngelihat Habib-habib di sana bermain dengan kanguru. Apa sih kenapa kan kita ketemu expert juga. Tapi Anda Itu tuh adalah lihat shake Habib-habib. Anda ini kalau pakaian begini bergerak di bidang apa nih usahanya nih? Oh saya? Saya itu startup. Apa? Startup itu bukan di bidang apa? Startup itu skala perusahaan. Kalau bidang itu lingkup pekerjaan. Saya di bagian ini makanan. Apa kan udah tahun minggu lalu episode lalu makanan lagi. Iya itu saya. Jadi saya itu mengelola beberapa chef kaki lima. Bro, jangan yang kemarin. Jangan dong. Konti Jangan Jangan dong. kemarin. Aduh. tapi kalau saya lihat baju Anda ini lebih kepada Yakuza. Nah ini saya yang bikin ini. Ini saya yang bikin juga. Katanya bergerak di bidang makanan. Nah ini makanan minum. Habis makan butuh minum. Ini Food and beverage. Ini kan ini Merchandising dong. Isinya apa? Merchandising dong, beda isinya dong. apa? Sabar dulu, kalian bicara saya ini bukan benda loh ya. Ya ini kan beda. Lah memang ini benda. Ini emang khusus pasarnya itu adalah orang-orang timur. Jadi taruh di sini. Gitu. Ini lagi kalau ditaruh di tengah dipegang-pegang jadi aneh ya. Kok kayak ketang gini. Nah,
Tapi miring ya, benar miring. Lah memang miring kan. Memang miring. Kalau pakai celana kan miring. Buat Kang Soe aneh, buat saya biasa aja. Biasa aja kalau dia. Enggak, maksud gua kan kalau ditaruh di tengah, jadi ini gimana nih kabarnya? Oke, itu dari IG. Kalau di sebelah saya ada Ardit Erwana dan Eres Prakasa, ini konsepnya apa nih? Kami pengusaha muda asli unik loh. Kalau Esmut tuh sekarang tuh Santai bro. kan kiblat kita tuh kiblat Mark Zuckerberg, Celana-celananya sama apaan gue pakai kargo. Maksudnya Yang sports ini Iya. Tapi beda kan kalau gue pakai kaos polos adalah vibe-nya Esmut gitu. Ardit pakai kaos polos. Kaosnya gak disetrika lagi. Kaos kusut itu. Asli gaul. Kalau ini nih sudah dari mana kok kayak bocah ya? Iya saking mudanya kan. Mudanya nggak dijanjiin. Kan muda nggak ada. Tidak ada kategori Kan muda. ada eksekutifnya. Kalau mudanya doang banyak. Pernah kayak eksekutif nggak? Itu eksekutif 99. Itu ada jual baju begini. Enggak ada. Makanya Ini endorse pasti ya? Tidak, ini beli. Soalnya Uniqlo. Oh, emang Sonen 199.000. Saya ingat harganya. Oh, karena eksekutif muda itu tuh enggak ya kalau misalkan Bukan, karena biasanya dikasih. Jadi kalau pas bayar Padahal gue tuh pengen ini. Tapi kan eksekutif muda. mudah. Nah, eksekutif muda juga ada yang gagal kan. Yang penting eksekutif aja dulu. Ini kan bukan masalah sukses atau enggak. Iya. Ini bergerak di bidang apa nih kalau usahanya begini kalau boleh Data. tahu? Hah? Bidang data. Soalnya kalau nanjak agak susah. Saya bidang data. Makanya nggak berkembang usahanya ya. Ada Pak. Konsultan saya konsultan. Konsultan apa? Konsultan di bidang Dipikirin dulu makanya. Jangan asal konsultan aja. Anda juga tadi bidang datar doang. Nggak di push lagi gitu. Kirain bidang cuma dada. satu kata doang. Bidang dada bidang. Aduh, ini jok Saya orang tanya tua. lagi. Di bidang apa? Di bidang apa? Anda bergerak di bidang apa? Saya udah ketularan energi. Ya, Anda bergerak di bidang apa? Di bidang Ngomong dulu baru ketawa dong. Iya. Anda bergerak di bidang apa? di kalau bidang dubidu. Dubidang. Anda bergerak di bidang apa? Telinga. Bindang apa? Bindang bukan telinga dong. Hidung. Nah, dia tadi yang bidang bukan telinga kuping. Gimana sih? Lah, bidang bukan telinga Ini kuping. temanya kan eksekutif tolol. Sama eksekutif muda ya. Salah saya. Gue masih terngiang-ngiang sama bidang dubidu. Cari dong, cari bidang. Coba Ada Anda sih. bergerak di bidang apa? Bidang Kara. Bidakar. Gatsu ya. Ah, kenapa? Oh, Ari punya lagi. Gitu. Anda bergerak di bidang apa? Dutan. Bidang duta. Itu tadi kenanya ya, dangdutan, gitu. Dangdutan. Iya. Bidang duta. Cuma nyambunginnya dang doang. Sungguh menyenangkan ya emang. Adu-adu sambil nyari, nggak dapet tapi Memang gua yang juga. menyenangkan itu kadang-kadang pas di awalnya doang, begitu berdebatnya tidak menyenangkan. Sering kali begitu. Ya itu mungkin juga salah satu penyebab kenapa kita mengakhiri suka nggak suka. Karena ternyata cuma menyenangkan di awal. Begitu sudah masuk tema itu kita pusing. Karena harus mikir. Atau mungkin hostnya yang itu. Kan saya ganti host nih. Ya tapi capek juga kalau berdebat terus ya tiap episode. Ya mungkin di mana ada perjumpaan di situ ada makan-makan. Perpisahan. Tapi nggak percuma kita punya host seorang jurnalis, penyiar senior, stand up comedian karena topik kita berbobot sekali hari. Betul sekali. Iya. Ini kan Harusnya handle. ya ini Harus soleh yang hanya ini kan soleh yang episode bisa. terakhir. Hanya Yang soleh namanya yang episode terakhir itu kan perpisahan. Betul. Ya. Betul. Kita kan kadang-kadang kalau perpisahan tanpa ada kata ucapan terakhir atau tanpa ada pamit itu kan serasa ghosting. Orang merasa
kok tidak bertanggung jawab sekali berjumpa tapi ketika mengakhiri tidak ada kata sambutan apa-apa. Nah, ini episode terakhir sebagai tanda dari kita bahwa kita pamit. Kan kita tahu rasanya kalau kita udahan terus tanpa ada kata perpisahan yang proper itu berasa sakit hati. Kayak ibaratnya kalau diputusin terus kok tiba-tiba diputusinnya kabur begitu aja atau diputusinnya nggak ngomong langsung cuma lewat chat. Waduh, makin sakit hati. Parah sih. Iya. Putus itu kan sakit hati. Lebih sakit lagi kalau lewat chat. Betul. Betul. Ari pernah diputusin lewat chat, Ri? Waktu itu saya chat tembok. Dari awal udah nggak bener ini. Kita harus balik ke jalur yang benar lagi. Jangan semuanya. Nggak, betul. Kita putus ya, dia chat tembok. Wah, ini lewat chat. Kita putus. Di tembok sekolah ya, Ari. Kita putus. Bawahnya SMA 3. Dilebus lewat chat. Ada lu pernah mutusin lewat chat? Pernah. Enggak, salah Kang. Pernah diputusin gak via chat? Iya, tadi. Pernah juga. Pernah. Dulu zaman SMS ya, kita SMS ya. SMS. Ya. SMS ya. Chat ini kan bisa SMS, bisa WhatsApp, bisa apa, Line. Iya. Pokoknya teks. Discord, Telegram. Telegram. Macam. Enggak, kalau Telegram bokep biasanya, bukan Iya. bokep sama bajakan. Kalau Tapi itu Telegram. benar itu diputusin via bokep. Kamu bisa begini nggak? Nggak bisa gini, nggak bisa. Pernah nih diputusin Ri, lewat chat? Pernah. Gimana kata-katanya? Saya kurang ingat ya, maksudnya pastinya bagaimana. Cuman waktu itu dia tulisnya itu, Ri, kita putus ya, kurang lebih begitulah. Itu bukan kurang lebih, itu jelas. Tanpa presiden atau lagi dalam kondisi ribut. Ribut. Emang lu cari ribut sih ya dari dulu ya? Ya. Tapi Oh, ribut makanya via SMS, nggak telepon. Iya, kalau telepon bisa ribut kan. Nggak bisa dengar. Nanti gitu. Makanya harus SMS. iya, ribut. Berisik kan? Dulu ya sayang. Di sini susah nih. Ada apa sih, kita chat aja, kita putus dulu. Gitu kan. Iya. Kaget nggak? Waktu Diputusin lewat chat. Waktu itu sih enggak sih. Dan kayaknya sih mungkin untuk saya pribadi sih kayaknya Jawab kaget dong. Jawab kaget dong. Kagetnya gimana? Kaget dong. Jawab kaget. Kan kita kan nanya kagetnya gimana tuh. Enggak mau. Tidak Saya mau mau tanya enggak kaget. Enggak kagetnya gimana? Enggak kaget. Kan enggak kaget. Enggak kaget gimana? Loh, Itu kan kaget. Itu kaget. Kalau nggak kaget. Kalau enggak kaget. Sayang, kita putus. Bu, ayam 2. Ibunya. Lagi ribut ada yang pesen ayam. Tapi kan nggak sopan katanya. Kalau Enggak sih. Untuk saya pribadi yang diputusin lewat chat sih lebih memudahkan. G pernah mutusin lewat chat? Iya, banyak. Berapa? Wah, banyak. Banyak saya mutusin lewat chat. Kalimat standarnya apa? Udah nggak cocok. Jadi sabar dulu ya. Ini di sini kita hanya berdebat itu, nggak usah sombong-sombongan mantan dong. Enggak ada yang sombong. Apa coba bilang? Saya tadi nyari satu aja susah. Banyak. Karena gue malah lebih suka kalau Karena? mutusin nggak ribet. Tapi nembaknya lewat chat juga nggak? Enggak. Ih, nggak Wah, ada. sakti banget kalau nembak lewat. Ada aja kali. Oh iya pernah. Luar biasa Nembak lewat chat pengalaman. pernah. Portfolionya memang, Ri. Iya. Jadi lu suka atau enggak kalau gitu? Putus pisah lewat Mutusin lewat chat. Saya sih suka-suka aja sih. Lu suka berarti? Suka. Sebagai pelaku Soalnya suka, sebagai korban suka. Semuanya suka. Karena ribet. Misalkan belum lagi kan kalau jadian itu kan emang perlu persetujuan dua belah pihak, tapi kalau putus itu kan nggak perlu dua belah pihak kan. Bisa diputusin sepihak tuh bisa. Oh. Tapi lu nggak memikirkan perasaan yang diputusin ketika mutusin lewat chat? Semua putus gua tuh berantem soalnya. Oh, bisa Jadi- ceritain nggak? Kita tahu yang terakhir kan yang putus terakhir kan kita tahu ramai di medsos. Rame sekali. Kau setiap putus itu berantem Berantem. sama Evander Holyfield. Kan saya nggak pernah pacaran. Saya sama Evander Holyfield. Lu jangan taruh dua variabel antara pacaran sama putus sama berantem. Berarti berantem Evander Waktu lu Holyfield sama Yayan Ruhian. sama Yayan Ruhian. Putusnya Jangan Kita udah nggak cocok. jangan dibuka lagi dong sama Yayan Ruhian. Terus tiba-tiba pernah. Lebih banyak lewat chat berarti lu mutusin. Lebih banyak lewat chat. Gua. Soalnya berantem terus ribet biasanya kalau ribet gitu kan aku pengen kita ketemuan sekarang gitu. Tapi pernah pas ketemuan
nangis apa gini. Akhirnya nggak jadi putus. Enggak, tetap putus juga. Tapi menurut gue lebih panjang aja prosesnya. Enggak, kalau mutusin lewat chat, barang-barang yang dipinjam sama mantan, gimana cara memintanya lagi? Dibalikin fotonya doang lewat chat. Nih, kalau Balikin ya. Aku send ya email ya. MMS lagi dulu kan. MMS. Si gitar yang kamu beli Iya. gitar nih. Biasanya gue kasih ke temen. Enggak, kalau barang-barang lu yang dipinjam dia. Ikhlas, Enggak, ikhlasin itu aja. Udah buang aja. Wah, emang biasa. Gitu. Portofolio. Soalnya emang gak ada barang-barang yang gue kasih juga. Enggak, itu Soalnya biasa dia gua punya buang aja. tisu. Ngapain juga dibalikin. Ada itu kan? Kalau gue sih nggak masalah ya diputusin via chat, yang penting udah bayar. Enggak lah. Kalau gue sih karena tipenya bukan orang yang gampang mengeluarkan emosinya, Kang. Rasa sayangnya langsung gitu dan rasa putusnya juga. Jadi gue dari nembak via chat, putusin juga via chat. Lu nembak via chat juga? Iya. Micet ya. Sama Bitop. Lu jadiannya juga lewat chat doang ya? Jadiannya juga nggak ketemu ya? Di chat doang? Enggak dong. Kalau jadi ketemu. Jadi gue konsepnya PDKT-an ketemu, habis itu jauh-jauhan nembak via chat, pacaran, kalau putus nanti via chat lagi. Itu yang via chat tuh nembak apa nego? 300 semalaman. Semua begitu, Dit? Hah? Rata-rata. Rata-rata. Rata-rata 300. Bukan. Harga setengah. Enggak, jadi gua tuh canggung kalau ngomongin misalnya Bali. Bali. Canggung. Bali. Canggung. Di bandara biasanya itu ruang canggu. Tunggu. jauh yang itu jauh. Jadi Jauh bandara Soekarno-Hatta. Udah kesel. Lanjut. jadi awkward aja gitu, Kang. Nah, bingung kan? Awkward jadi Ya ada lagunya tuh. I'm a bad. Awkward. Aku doang gitu. Baru aja pengen. jadi kayak Oh, keren. bukan orang yang gampang mengasih membuka hatinya gitu, membuka mulut. Biasa kalimatnya gimana kalimatnya biasa standarnya? Iya, misalnya mutusinnya. Iya. Ya kayaknya kita nggak cocok, udah semakin banyak masalah gitu. Kalau jadiannya, kayaknya kita cocok nih. Belum ada masalah. Kita cocok Jadi nggak ada masalah. SMS yang jadian, gue cuma tambah gak sebelumnya. Kayaknya Gak nggak cocok nih. Nah, Wah, itu kalau kesamaan. kalau pacarannya udah 5 tahun sama kan. kamu. Iya. Kalau pacaran 5 tahun scrolling dulu 5 tahun. Mana Berarti nih? pas nembak Chat pertama gua nih. Di favorit. kan aku suka sama kamu, kayaknya kita cocok. Iya. Aku nggak suka sama kamu, kayaknya kita nggak cocok. Nggak Tinggal tambah jadian yuk, gak. berarti. Iya. Nggak jadian yuk. Nggak jadian yuk. Kayaknya aku nggak juga, dia juga gitu. Jadi akhirnya via chat semua. Berarti suka. Suka. Ernest. Suka semua. Dulu waktu ada di era-era pacaran ya, menurut gue itu sesuatu yang sangat tidak proper gitu. Tapi sekarang kayaknya kalau ngelihat pola komunikasi orang udah apa-apa digital jadi wajar menurut gue. Tapi Jadi kalau gua lu sendiri, kalau misalkan terlepas Kalau dari lu sosial pernah media, lah, gue nggak pernah. Enggak, tapi Nggak pernah. tanpa Prefer, kita prefer. pakai konteks digital, apakah suka atau enggak lu Iya. memutusin? Nggak bisa dipisahkan dari konteks digital. Maksudnya dulu gue akan bilang nggak suka. Tapi kalau sekarang dengan zaman seperti sekarang, ya suka-suka aja menurut gue. Ini 4-4-nya suka nih. Ntar yang kebagian nggak suka PR nih. Karena menurut gue, dulu gue nggak pernah kebayang kalau misalnya dulu zaman gue pacaran gitu ya, terus gue diputusin via SMS. Dulu kan belum ada BBM, udah ada belum ya? Belum, Pacaran. dulu. Dulu SMS. pas lu Kuliah, pas kuliah. lu BBM SMS itu kan? gua Surat. Atau gue dulu Telegram beneran dia. Misalnya kita titik, kita koma, putus, koma, yuk. Jadi misalnya ada merpati pos datang. Lebih lama lagi. ada burung hantu datang dari Hogwarts. Kalau enggak, abang-abang pakai tas, datang pakai kuda. Nah, kalau lebih dulu lagi, telepati. Asik banget. Putus. So asik banget. Jadi kalau Tapi ngomong putus. berarti bukan telepatinya, ini cuma style aja. Orangnya ada di situ. Kita putus ya. Jadi udah nggak aneh sih menurut gua. Kalau dulu gua akan bilang sangat tidak suka, tapi kalau sekarang nggak, no problem menurut gua. Ya maksudnya kalau misalkan dulu tuh nggak ada sosmed, terus SMS susah, mahal kayak gitu-gitu tuh. Tapi SMS nggak mahal sih, guys. Cuman kalau dulu tuh 350. kayak lu nggak sopan banget gitu. Nggak sopan. Zaman dulu berkomunikasi lewat chat tuh kayak apalagi untuk sesuatu yang penting. Ya Iya. kecuali mungkin orangnya tidak menganggap putus itu penting. Iya. kayak Kang Sol ini kan pacaran 3 kali.
Itu via 2 chat. kali. Oh, 2 kali. Dia tersinggung. Lu mau menghina gua, lu 3 kali 2 kali. 2 kali tuh via chat nggak putusinnya? Enggak. Langsung. Kan gua yang diputusin. Dia pakai chat. Kagak. Langsung datang. Tapi gue pernah sekali mutusin lewat telepon karena LDR, itu nggak bisa ketemu. Di mana? Bandung sama? Bandung Jakarta. Gue pernah ada temen Sudah tuh. sejauh itu sih. Gue pernah ada temen dia nggak kuat LDR. Nas, 4 jam, tol. 4 jam, 4 jam. Gue ada temen nggak kuat LDR. Dia berangkat dari Bandung ke Jogja cuman buat putus doang. Bagus, gue nggak segitu. Bro, Iya bro. ada nggak usah gitu bro. Iya. Kayaknya mah nggak Dia usah. nggak Itu punya. yang gue juga bilang. Di kosannya nggak ada telepon. Tapi- mungkin. Enggak cuma karena dia ngerasa kalau Gentleman. jadian. Iya. Gentleman. Mungkin Berarti tapi dia ada menghargai hubungan yang kemarin. Iya, iya. Makanya Sama- dia perlu ngomong langsung. sama biasanya kayak gitu sih kalau misalnya dia bela-belain ke kota untuk bilang putus, biasanya dia ngincar kata mantan. Anda kok bisa punya pikiran itu ya? Anda nih biasa nih yang ngambil jatah mantan Gue nih. pernah paling aduh sorry banget ya, gue bersalah banget sama mantan gue kalau inget ini. Kenapa? Gue pernah mutusin langsung, timingnya yang kurang tepat. Lagi ngapain ulang tahun? Lu tahu nggak kalau orang lagi ulangan umum kan suka ada jeda antar Pas lagi ulangan. Jadi kan antar mata pelajaran tuh suka ada jeda sejam. iya. Kenapa? Kenapa di saat itu kok? Kenapa lagi nggak- ulangan juga? Kenapa nggak disuruh selesaiin dulu Kenapa? ulangannya? Ribut. Karena hari itu gini, hari itu gua beda angkatan. Iya. Gua cuma 1 mata pelajaran hari itu. Lu pengen Gua pulang. udah selesai. Dia abis itu masih ada ulangan lagi. Gua nggak kepikiran. Jadi gua ajak ngobrol, gua putusin. Abis itu dia masuk kelas lagi ulangan umum. Setelah itu dia nggak lulus putus sekolah. Kok dia lagi ngitung Terus matematika hidupnya berat tulisannya jadinya Ernest gitu. brengsek. Itu yang 300.000 tadi sekarang. Enggak. Berantem gak itu kok? Ah? Bentar dulu, ujiannya ujian apa? Ulangannya ulangan apa nih? ulangan Mata umum, pelajaran apa ulangan nih? umum apa? Nggak inget lah. Tapi berantem gak waktu putus itu? Nah itu nggak terlalu berantem besar, makanya dia juga kaget kayaknya. Dia nggak Kenapa lu dia nggak Dia lagi ngapal. Fokusnya ke IPA. Lu bosen? dia nggak sampai nendang mukanya kok Ernest lagi. Lu bosen? Yuk, Lu bosen? Hah? Kok bisa nggak berantem tapi Disembunyiin Iya, tapi lu kenapa? tanggung ceritanya lu bosen? Lu bosan. Bosen. Putus kenapa? Yang tadi kenapa diputus? Kenapa harus cepet-cepet banget? Iya, kenapa? Nggak Kenapa? bosen apa gimana? Cewek Kan lain. beda cerita Dia bosen. cantik. Cewek lain deh. Enggak. Apa? Dia guru. Ternyata dia lagi mengawasi ini. Yana, tunggu sebentar Yana. Lupa. Ibu kapan? mau ngawas Itu dulu nggak? SMA. SMA kelas? Gua kelas 3 kayaknya. Seandainya dia di depan kamu sekarang. Apa yang ingin kamu katakan buat dia? Nama mantannya siapa? Namanya siapa? Siapa? Enggak dong. Enggak apa-apa. Enggak deh, apa-apa jangan. dong. Saya mantannya Ernest Prakasa gitu. Siapa? Jangan dibahas. Sebut aja. Sebutin dong. Sebut aja. Ya kita panggilkan mantan Ernest. Kita sudah riset untuk topik ini. Saya dari tadi memang bridging. Ternyata sudah mengontak. Kita panggil satu-satu. Yang ini bukan. Yang ini. Bukan, kasihan lah, masa gua Iya. sebut. Loh, Nah, justru kalau hidup dia jadi terbawa ke ranah publik, nggak ada Iya, urusannya. justru kalau dia disebut dia nggak, lu bukan kasihan, bangga dia. Aku diakui. Oh, atau sebagai nggak usah nama kok panggilan sayang aja. Nggak ada. Oh, dia Chinese juga, Chinese juga. Chinese juga. Oh, berarti Wen pasti. Nggak semua orang namanya Wenwen. Ling-ling. Ayo kan. Ling yang standar. Paling umum ling-ling. Cencen ya. Bukan Cencen. Itu Cencen. Cencen Donian itu. Cencen. Ucen. Lubu. Oke, saudara-saudara, tadi kita sudah dengar ternyata semua menjawab suka ya. Iya. Sungguh berarti kejam. Dingin semua ya. Soalnya kayak megang. Ya gua megang gini-gini. Masa gua megang gini-gini. Iya dong, kan gini-gini. Ya enggak lah. masa gua- Ini nggak satu, ini dua, jadi satu. Tapi kan enggak digoyang-goyang ini juga ya. Nah, tapi itu iya, itu namanya motor boating. males ya? Gitu kan. Motorbot kan jadi gini-gini. Gimana coba? Ya gitu, itu beda lagi. Tadi mukanya lucu banget. Saya pamit dulu ya. Mau kemana? Ganti. Enggak suka. Sini kayak. Suka. Aduh, gua sama G ya, nggak suka ya. Terus Kedengeran nggak sih? Sobat introvert. Gimana Nes? Kenapa Nes nggak suka mutusin langsung Nes? Nggak beradab sih menurut gua. Nggak beradab ya, meskipun dengan teknologi atau sekarang digital ini kan kulturnya sudah berbeda Nes. Gini loh, lu melamar kerja aja itu harus face to face. Tapi kan banyak yang sekarang WFH lewat Zoom.
Betul. Zoom itu ngobrol dong. Tapi kan Nggak cuman ketik, chat, ngobrol langsung. Putus lewat video call. Enggak, tapi kan itu sesuatu yang bukan perkara remeh. Kita kan nggak tahu hubungan percintaan itu bisa sampai bertahan sampai kapan. Kita nggak tahu seberapa invested. Mungkin kita ngerasa ini hubungan yang biasa-biasa saja. Padahal pasangan kita merasa ini hubungan yang sangat-sangat serius. Gitu loh. jadi tidak bagus lah ya. Tidak manusiawi. Meskipun sekarang semua serba digital ya. Betul. Kalau LDR. Nah, kalau jauh gimana? Kalau jauh. Misalnya Bandung, Jakarta, tapi tanpa ada Cipularang. Iya. Nah, gimana? Ya kan bisa disabar-sabarin dulu, ditunggu sampai nanti ketika masa di mana bisa berjumpa kembali gitu. Kalau lama jumpanya misalnya bisa setahun Udah berantem, kemudian ya udah berantem udah Udah ada yang baru. Minimal via telepon. Via telepon tuh beda loh sama via chat. Masih bisa ada argumen, masih bisa ada pembelaan diri, masih bisa ada perdebatan. Kenapa nelfon tuh begini ya? Padahal kan begini lebih tepat ya. kan zaman dulu Atau begini. begini. Kan zaman dulu begini. Kan kalau bapak-bapak di bel ya, di bel. Nanti saya bel ya, saya bel. Di bel. Oh gitu, tidak beradab ya? Udah beradab lah. Masa mutusin lewat chat, walaupun sekarang eranya udah era chat. DM, WhatsApp apa enggak lah, harus ngobrol langsung lah. Bener gitu, Ge? Apa? Oh iya benar. Kenapa? Karena gini loh, Apa? semua yang diawali dengan ketemuan harus diakhiri juga dengan Jadi kalau perjumpaan. jadiannya lewat chat, putusnya lewat chat boleh. Loh, apa itu jadi lewat chat? Gue tuh orangnya ekstrovert banget. Gue tuh kalau jadian tuh gue ngomong. Gue nggak pemalu itu. Gue mencoba balikin argumennya Ardit. Meskipun apa kalau terjadi pertemuan kan bakal lebih ribet. Nanti ada negosiasi, jangan putus dong. Sekarang begini, bikin spaghetti sama Nyambung bikin lagi kemana gitu. Selalu argumennya tidak jelas. bikin spaghetti sama bikin kita mau bikin es cincau kelapa muda sama bikin air putih lebih ribet mana? Lebih ribet ini kan? Yang nggak tahu gue Tapi belum lebih pernah gimana cincau, ini. lebih cincau. Itu air putih. Ini air putih. Bentar. Bentar. Tadi di sini air putih. Nah iya. Air putih sama cincau. Jadi minum. Selesai. Lagi diskusi, jangan minum. Sorry. Ya isin lagi dong air putih di situ. Ada air putih. Itu maksud gua, bukan yang ini. Bukan, ini kan susu. Air putih ini nih. Terus? Ya. Nah, kalau misalkan cincau sama air putih lebih ribetan bikin mana? Bikin cincau kan? Betul. Tapi lebih nikmat hasilnya, lebih plong, lebih luas. Jadi apa itu ribet? Gak apa-apa kalau misalkan semakin ribet, tapi setidaknya omongan dari si cewek sama omongan dari si cowok itu udah 100% ngomong. Kalau Udah ternyata keluar ketemuan malah makin berantem karena ada yang satu masih mau melanjutkan hubungan gimana? Kalau membantu mereka sih. Kan gua nanya. Oh, enggak. Ya kalau misalkan itu kan ketika itu terjadi maka tujuannya udah berbeda. Yang satu tujuannya itu ingin selesai, yang satu tujuan ingin mencoba. Nah, dari situ negosiasi berulang lagi. Ya udah cari jalan tengahnya bagaimana. Yang penting maunya apa. Gitu. Anak HI. Ada argumen? Tidak ada. Waktu kita panjang, bro. Waktu panjang. Gitu. Tidak ada. Tegas langsung yakin. Tidak ada. Dibantah dong. Kenapa? Apakah Saya tuh menurut saya harusnya tidak apa-apa. Saya satu kalinya pernah agak kesel itu putus lewat chat. Ya. Pernah saya ganti chat gitu kan. Putus. Saya tidak terima. Saya datangi kantornya. di kantor? Oh. Terus Pak, ini Tidak terima kok bisa baca kalau masuk berarti keterima. iya dong. Iya. Gimana sih? Ini ada Chatnya saya terima. Gak jelas nih, udah nih gak Isinya jelas. saya nggak terima. Iya. Isinya saya nggak terima. Chatnya Anda terima. Saya tidak sepakat. Chatnya masuk. Saya bukan tidak masuk. terima, saya tidak sepakat. Saya tidak Kalau tidak terima suka. gimana bisa baca? Masuk kan. Chatnya ini kan putus. Kebaca. Saya Mana? tidak suka. Mana? Kalau putus nggak kebaca dong, kan belum selesai ngomong. Dia putus dia. Lengkap. Aku baru gitu. Sayang aku mau. Putus. Putus. Masukkan chat putus. Jadi Saya gimana? tidak happy. Iya. Nah, iya dong. Iya, iya. Meskipun bukan ulang tahun saya. Happy birthday. Kenapa? Iya kan? Putus. Chat. Saya tidak terima, saya datang di kantornya. Terus? Pak, nggak bisa begini dong, Pak.
Kantornya apa tuh? Kok Pak? Bukan kerja Pak. Ini pacaran sama bapak-bapak. Pacaran sama suami orang. Dengar dulu. Ya. Pak, saya kan bayar internetnya rajin. Kenapa kudu Itu bukan putus sambungan internet dong. Jauh-jauh. Ujungnya ke situ dong. Artinya apa? Kasihan Ardit. Gak ada artinya. Kasihan Ardit. Kan tadi gue minta lu sanggah, ini dia. Kasihan Ardit. Ini namanya membayangkan dulu. Ilustrasi. Anda nggak paham. Anda nggak bilang itu ilustrasi, kita kira itu kejadian nyata. Apa hubungannya sama modem apa? Coba. Artinya apa? Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh normal banget. Ketika kita diputuskan internet kita, dia nggak harus datang. Maaf nih Pak, kayaknya kita udah nggak cocok. Internet Bapak. Tapi kan nanti udah mungkin Kita putus ya. menjalin hubungan Enggak. serius. Lu kan dengan gak dia. cipokan sama petugas internet ya kan, Ri? Oh enggak. Jangan ngejudge dong, Ge. Preference. Artinya apa? Sebenarnya hal seperti itu tuh normal aja, normal. Bahkan untuk saya pribadi ya, ketika kita putusnya lewat chat, itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apa itu? Lemparan botol. Oh, lempar botol. Aduh, lempar botol. Pernah. Pernah. Botol apa? Botol apa? Bir. Memang mabuk. Saya tahu Anda mabuk di mana. Kita putusnya saya apa? Dia lagi megang berarti. Dia lagi megang Saya berarti. putusin karena dia memang pemabuk. Goblok. Gak sanggup saya dia. Aduh pemabuk bro. Waktu itu mantan saya. Dia ini kan aduh. Saya yang putus ya. Tak. Lu pacaran sama Tom Raider. Lu pacaran sama siapa sih? Jadi tindakan-tindakan kekerasan dalam pacaran itu bisa dihindarkan ketika kita tes. Seperti yang barusan Dinda. Seperti yang barusan. Ya, kita putus ya, segala macam barang. Kita sudah berikan segala-galanya. Rumah kamu belum kamu berikan. Ya kecuali itu. Misalnya seperti itu kan. Itu pasti akan sulit gitu. Gimana tadi berikan? Itu dia, gitu maksudnya ngelempar-lempar botol. Botol ada banyak pindahkan. Bartender dia lempar-lempar. Lu tuh kayak Semuanya ini lempar-lempar. pacaran sama penari ya? Dari belakang Itu lempar-lempar. jadi nggak enak gitu. Kamu yakin kita Di putus? belakang kayak ada tombak banyak. Lempar Kamu tombak. yakin kita putus? Kita juga iya sayang, kita udah nggak cocok. Kamu yakin gitu? Ardit pernah ngalamin juga itu dilempar. Sirkusnya karena capek LDR. Sirkusnya main tasnya seluruh Indonesia, jarang ketemu ya. Jangan ditarik. Kamu yakin kita putus? Yang ada tongkatnya panjang tuh. Jalan ini. Kamu yakin kita putus? Aduh. Iya, kalau menurut saya sih putus lewat teks itu menghindari kekerasan-kekerasan itu. Pernah Dit? Kalau saya nggak sampai itu, cuman saya putusin. Jadi emang gak ada yang sampai kayak gitu. Cuma dia doang. Ada orang. Emang gak ada yang kayak dia. Gue tuh pernah mutusin terus dia sampai datang ke rumah karena minta kejelasan gitu. Ketemu orang tua. Oh, dia rabun. WhatsApp apa nih? Aduh, gak jelas. Minta kejelasan. Kamu tadi WhatsApp apa? Kacamata saya hilang. Minta kejelasan. Rumah kosong gak ada yang bacain. Tadi saya menurut saya ini ya selain era chat itu juga era Wibowo ya. Iya dong. Gila. Bagus tuh dia kemarin main di gara-gara warisan. Iya, bagus. Pernah datang ke rumah? Pernah datang gitu, tapi Padahal udah diputusin lewat chat. udah diputusin via chat. Terus dia ngomong apa ke rumah? Dia janjian. Kebetulan rumahnya waru-waru. Begitu yang keluar. Ya, lu tuh. Pas keluar beli apa? Sansil terus beli. Kenapa sih kita putus? Ternyata masih SD pacaran. Enggak, kalau gue tuh yang diputusin via chat aja dia bisa rewelnya bisa panjang gitu, Kang. Maksudnya di chat itu paling gue udah menjelaskan dengan cukup jelas gitu alasannya Apa kayak gimana misalnya? Dia nggak cukup jelas tuh. Ya misalnya
ya kita nggak cocok secara ini, mungkin terlalu cepat jadiannya dan lain-lain gitu. Nah dia tuh sampai datang, apalagi kalau misalnya kita konfrontasi langsung, takutnya dia melakukan hal-hal yang tidak kita duga gitu, misalnya tiba-tiba begitu kan yang dikatakan Bang Ari. Iya, atau tiba-tiba bangun panas udah dibakar rumahnya, kamu mau putus sama aku. Iya. Kan banyak yang gitu-gitu Kang. Iya, Maksudnya, ngeri tau. ada yang misalnya mohon maaf nih, misalnya sampai kalau kamu putusin aku bunuh diri, ya gitu-gitu tuh bisa aja terjadi gitu. Ya bisa juga terjadi lewat teks itu mah, sama aja dong. Iya. Tapi kan nggak Tapi kan kita harus lihat. Kalau teksnya kita nggak lihat. Kalau teksnya bunuh diri. Nanti kita baca di Jadi berita aja berbahaya ya. gitu. Jadi kalau menurut saya nih, lewat teks itu tuh ada 2 layer gitu. Kita baca dulu, kita mengerti, baru emosi keluar. Tapi kalau kita konfrontasi langsung, itu bisa langsung keluar emosinya gitu. Emang apa yang tidak didapat dari teks yang kedewasaan. Sama hal-hal Ketika gue pernah berada dalam posisi Gelandang? gelandang kiri waktu itu. Iya. Inverted. Iya. Ngerti Tolong kan? jokesnya jangan bola dong. Oh, kulkas. Inverter. Itu AC inverter. sih. Itu AC sih. Anyway. Yang nggak suka ngobrol sama orang banyak kan. Introvert. Introvert. Jadi saya pernah dalam posisi memberhentikan karyawan sebagai atasan kepada bawahan. Itu saya merasa ada banyak kemiripan di situ. Mutusin. Iya, Nah. mirip banget rasanya. PHK. Iya, pokoknya memberhentikan karyawan dan memberhentikan pacar itu menurut saya perasaannya mirip. Jadi kesimpulannya memberhentikan hubungan pacaran itu adalah proses pendewasaan. Bekal hidup. Jadi lo nanti akan di dalam hidup lo akan menghadapi momen-momen yang tidak nyaman seperti itu. Berarti menurut lo orang-orang yang tidak memutuskan langsung itu orang-orang yang tidak dewasa? Cetek. Ya. Oh, bagaimana? Apakah Anda cetek karena mutusin Karena saya lewat chat? berjiwa muda. Jadi saya tidak pernah dewasa. Nah, itu. Tidak ada hubungannya jiwa muda dengan cetek. Ini maksudnya Nah, kalau saya sih tidak ada hubungannya lah. Pendewasaan itu tidak harus dilihat dari hal-hal seperti itu. Kadang-kadang ketika kita lewat chat justru karena kita dewasa, karena kita tahu bahwa ini ketika kita bicara langsung hal-hal buruk mungkin bisa terjadi. Betul. tapi apakah itu dangkal? Tadi kan dibilang kalau lewat chat itu namanya dangkal. Saya chat di kedalaman 200. Udah pengap. Gak usah sambil sombong. Saya chat di kedalaman 200. Mau kemana lu? Mau ke Palung Mariana? Ngapain putusin pacar? Biar nggak dibilang cetek, Biar nggak dibilang dangkal. Ini dalam banget. Udah sakit kuping. Bodoh amat. Yang ada udah. Dia mah alasannya itu terus diulang-ulang ya, Ge. Iya, Apa lagian nih- reaksi-reaksi tidak diinginkan. Lagian juga Apaan? nih jangan dipungkiri gini. Kalau komunikasi dengan nada seperti ini kan ada artikulasi, ada pacing, ada intonasi. Nah, kalau misalkan chat gak ada, ditambah lagi chat itu misalkan kayak udah ya kita putus ya. Berarti terus kasih emoji, kasih emoticon begini. Ini maksudnya Berarti apa? Maksudnya begini perbendaharaan atau kata Anda tos, yang kurang. gimana? Coba gimana caranya supaya kalimat itu tidak terasa tidak ada emosi misalnya. Supaya ada emosinya seperti apa? Kata-katanya apa? Ya, misalnya kan Pengen ini putus. yang diargumenkan di sini bahwa tidak ada kedalaman, Iya. tidak ada emosi. Nah, gimana supaya chat itu kalimat yang biar Yang mana kasih biar contoh. kata-kata kita tidak membuat dia emosi. Enggak, Iya, yang kan? biar ada kedalaman, menghargai Ya, seperti apa kalimat putusnya. Seperti kita udah nggak cocok, kita putus aja. Kamu 1M nggak? Iya. Biasanya sih tidak emosi. Biasanya Terus sih jawab, tidak emosi. saya juga sama. Nah, itu dia ngomong gitu kan nih. Ini kan ketika ngomong, kamu mau 1M nggak? Tapi kalau misalkan di chat, kita putus, aku gak sayang kamu. Kamu mau 1M nggak? Hah? Apa maksudnya nih? 1 meter bahan, 1 mahnya meter. jualan kain misalnya. Maksudnya apa? Iya kan gak ngerti tuh. Memang. Ditambah lagi itu ada emoji-emoji gitu. Emoji ada yang Gimana? irama with love gitu-gitu tuh. Kalau orang mengatakan bahwa teks kan nggak ada intonasinya, tidak ada rasanya. Bro. Gimana? Bro. Oh iya benar. Puisi-puisi yang kita baca itu semuanya tulisan, teks, tapi kita bisa memahami maknanya, kita bisa memberikan rasanya di situ. Apalagi kita kan perlu skenario Bang ya. Betul. Mohon maaf. Jadi kalau misalnya kita kayaknya kita nggak cocok lagi, bisa dalam kurung sedih. Bisa gitu. Anda jangan masukin script writing di situ dong. Dalam kurung berbisik
terpaksa kita putus ya. Jadi dia bacanya tuh, Oh iya. terpaksa kita putus. Suaranya Dalam dia kurung tenang. V.O. Iya, Nah, VO. VO. Terus di bawah tiba-tiba ada di bawah. Ardit menyekat matanya. Adit sampai menuliskan teks ini menyeka air matanya. Kita ya ini kan Tuhan. manusia. Apakah misalnya kita menyatakan cinta itu cukup lewat teks? Cukup orang saya sampai nikah. Anda video call nggak berhenti loh. Ada video call. Kegap saya. Kegap saya. Anda ngirim mantra juga pakai video kok. Kalau menyatakan cinta aja harus langsung, maka menyudahi cinta pun harus langsung. Iya. Apakah dengan begitu kalian tidak menghargai hubungan yang Begini, intinya ujung-ujungnya itu putus, iya nggak? Iya. Mau Betul. langsung, mau enggak, itu putus. Kalau kamu bicara ketemu langsung juga itu tidak mengurangi rasa sakitnya seandainya dia merasa tersakiti. Bukan Lewat chat masalah juga. sakit, masalah rasa hormat. Kalau kau Begini. hormati Ada emoticon. Ada emoticon ya. Ada. Biasanya pakai baju polisi begitu ada. foto. Kita berteman aja, Bos. Itu sih tetap penuh hormat. Lebih Tangan ketua. tetap penuh hormat. Lebih kenyek anjing nih. Putus ya. Bajingan. Udah gitu kan, kita putus terus teringat. Kata Ko Ernest kalau lewat chat tidak menghormati. Foto chat Ini ini. pacarannya sama Komandan Gonton kebetulan. Kita putus ketua. Bisa. Kalau menurut saya sih Aduh. ilusi itu yang dibangun. Apa Proses itu ilusi pendewasaan. Loh. Proses pendewasaan, ilusi. kemudian Betul. apa sebagai sesama manusia, udahlah. Karena kan itu Ujung-ujungnya simbolis. putus. Itu simbolis kan. Ujung-ujungnya putus. Kalau Iya. dia merasa tersakiti, mau kamu lewat chat, apa tuh? Ujung-ujungnya putus. seandainya nih, seandainya nih, Pokoknya mau lewat chat, mau ketemu langsung. Kalau dia merasa tersakiti, dia akan merasa tersakiti. seandainya diputusin terus dia nanya lagi kenapa, terus malah makin chatnya panjang, bakal diladenin terus apa enggak? Apa? Kalau belum Enggak. ngantuk? Menurut gua Kalau belum ngantuk. menurut gua poin itu nggak valid. Udahlah. Akan mau lewat chat mau ketemu langsung akan tetap sakit hati, menurut gua enggak. Lewat chat sama putus langsung walaupun poin alasannya sama, efeknya bisa jadi beda. Karena lu merasa dihargai, nggak cuma langsung di chat gitu aja. Jadi kayak- menurut Anda mutusin orang di tengah-tengah ulangan itu apa? Menghargai. Bentar, itu apa? Sekarang ya. ini saya perlu pembelaan. Iya. Saya perlu tegaskan ya. Ulangan umum. Dengan harapan orang terdistraksi apa edukasi. Aku fokus belajar, fokus studi. Tapi kan secara langsung. Iya, betul. Tapi Enggak lewat si mantannya Ernest lagi ngerjain soal. Oke, soal nomor 5. Aku nggak cocok lagi sama kamu. Untuk tulisan teks. built in ya. kalau lewat teks ada orang yang pengen ngambil jatah mantan gimana tuh? Oh, ini bercanda. Gila, kan dulu. Gila dia tuh canda. Enggak relate gue konsep-konsep Satu-satunya yang boleh minta jatah mantan itu hanya mantan presiden. Mereka itu masih ada jatahnya tau. jatah pas pampres. Pas-pampres, Iya, masih iya, ada. fasilitas negara. Fasilitas negara masih Iya, ada iya. pengawalan. Betul. Selain itu tidak dapat. Kayaknya nggak percaya. Gak berani. Kayaknya nggak percaya. Nah justru itu, kalau kita putusin via chat, kita malah nggak ketemu. Tidak ada jatah mantan. Kita menghalangi dari zina. Betul. Tos. Kalau zina yang kemarin-kemarinnya gimana? Ya sudah. Ya palingnya kita mengurangi satu setelah itu. Gue mutusin kagak pernah ada zina. Kayaknya pas nggak ada juga pas oke kita putus ya. Tapi kita yuk kali nih bisa kali enggak gitu juga. Ya tapi maksudnya kalau kita putus dengan itu, kita ya udah putus hubungan aja gitu. Kalau ketemu tuh masih ada kayak nggak sengaja kena tangan. Wah. Nggak sengaja kena tangan. Karena kau pegang tangan saya, Bos. Kan ketika dia sudah putus. Buat apa kau pegang sekali saja? Cari putus satunya nih. Gimana caranya supaya mutusin langsung tapi menghindari keributan? Di Tempat sepi. Anjir, sama lagi. Gak ada yang ribut. Justru jam 4 pagi. Ada satu yang ini mantan yang gua putusnya di tempat sepi di depan rumahnya, dia nggak ada salah Kenapa lu putusin? karena Bosan? gua nggak siap. Nggak siap apa? Nggak siap untuk maju ke jenjang berikutnya. Diajak S2? kedua. Perempat final. Bukan dong. Lebih ke kuarter keempat nih. Pebasket kebetulan. Gue pacaran sama LeBron James.
Karena Iya, itu. apa? Itu, Enggak, jenjang berikutnya apa pasti menikah. bakal ribut. Gini, Iya. kadang-kadang kan Jam kita berikutnya kasih menikah. putus orang karena dia yang salah, kadang-kadang kita yang bikin salahnya. dong. Kadang-kadang iya, Iya, gitu. kan? Nah itu tuh emang udah bakal malas jelasin ribet ya. kan. Tapi setidaknya pas ribetnya itu, gue dapet tuh apa yang dia terima dibandingkan sama apa yang pacar-pacar gue sebelum terima. Maaf Pak, dari tadi ngelus-ngelus dikit mau pinjam duit Pak. Gini mulu. Makanya begini. Dia juga, ini juga. Eksekutif apa? Eksekutif Masa gini-gini mulu. Eksekutif muda, sangat tidak eksekutif muda sih gini. Bentar, biasanya kalau minjem duit bukan ide cool ya? Oh, Ini juga bisa ada. ya? Ini juga bisa. Jadi gini, Pak. Ada juga yang begini. Kan saya tuh punya usaha. Ada juga Soalnya kalau gini bikin api. jadi gini Pak. Kalau gini biasanya mau gini, Pak, bisa gini nggak, Pak? Jadi drummer. Saya bisa, Pak. Kalau bisanya gini kata. Kalau gini bisa nggak Pak? Terus ternyata, oh saya pikir kamu mau minjem duit. Enggak, Pak, saya mau minjem. Segini Pak bisanya Pak. Saya bisa gini kan? Bapak bisa gini kan? Bisa gini. Kalau gini Ini Snow di rumah di sekolahnya pasti aneh banget Snow. Kamu bisa gini nggak? Siapa yang ngajarin kamu? Papa aku. Gimana tadi? Iya. gini. Bukan. Ini tadi lagi. Wah. Iya, jadi gue ngelihat apa yang mantan gue dapetin itu pada saat itu dengan apa yang pacar-pacar sebelumnya dapetin. Pacar-pacar sebelumnya yang gue lewat teks kayak gitu-gitu, cenderung dia habis itu ngomongin hal yang jelek-jelek gitu, asumsi-asumsi kayak, gue putus pasti ada rentan kesalahpahaman. Pasti apa nih gitu. Sedangkan Komunikasi itu kan harusnya terjalin. Brit, bener kan? Itu rentan kesalahpahaman. Apalagi cuma lu bilang nggak cocok. kok bisa sih gitu? Itu gimana caranya? Cuma diginin doang, Ge. Apa kan? Nggak jadi. Tadi kan dia bilang rentan kesalahpahaman. Mau Dengan telur lu puyuh. ngomong, Mau telur puyuh nggak? Kayak orang giting anjir. Kayak orang giting. Rumah-rumahan. Apa tuh rumah-rumahan? Enggak, ini gua enggak pernah lihat seumur hidup. Nggak apa rumah-rumahan. Rumah-rumahan. Pesawat terbang. Spesifik. Ini rumah-rumahan gini. Jadi kalau dulu waktu kita kecil begini rumah-rumahan. di daerah lu kali. Iya, ini tempat istirahatnya, tempat duduknya, ini rumahnya, ini toiletnya. Kalau gue gini waktu kecil, ini ada ibu suaminya mana? Ya ada apa? Ada ibu suaminya mana? Ya saya di sini. Kali ini ibu suami. Kecil lagi. Ini apaan sih? Kira Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya Ini dulu tadi gue lagi reaction nih. Oh, iya. Kan gimana caranya supaya tidak ada kesalahpahaman. Sedangkan lu bilang cuman kita nggak cocok. Putus. Ya makanya kalau misalnya pakai set itu memang lebih besar kemungkinan tidak berantemnya asal kita menjelaskan dengan baik dan benar. Alasannya apa, pendahuluannya. Sebaik-baiknya lu ngejelasin lewat teks nggak akan mungkin sebaik lu ngomong langsung. Justru Dia. gua nggak kalau ada ngomong emosinya. langsung gagap. Enggak, misalnya ditanya nggak cocoknya di mana? Lu ngomong Ya, apa? ya misalnya tadi Gagapnya kayak gimana coba? mana sih lu? Jadi ketawa. Ya kan gua tuh kalau misalnya ketemu orang terus mau ngomong serius tuh suka gagap ngomong-ngomong hal yang nggak penting gitu. Misalnya, puyuh berapa sekarang? Tiba-tiba gitu aja gitu. kita putus ya telur puyuh berapa? Aneh kan? Suka gitu. Makanya kalau teks itu kita bisa jelas, kita bisa bikin pendahuluan jelas apa, tidak mungkin typo, tidak mungkin salah ngomong. Jadi jelas maksud kita apa, tujuan kita apa, salahnya apa, alasannya apa, endingnya apa. Kayak bikin PowerPoint ya? Betul. Kurang lebih seperti itu. Kalau Anda? Pakai slide juga. Ketemu juga dong akhirnya. Sayang sini. Ini Aku mau bikin Ini latar presentasi. latar belakangnya kita itu kamu banyak maunya. Ini nih permasalahannya. Iya. Aku tidak bisa Terus ada diagram X sama Y. analisa Kemauan kamu sama permasalahan. kemampuan aku Kesimpulan nggak kita bisa. putus. Kesimpulan kita putus. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya ya, itu terserah pilihan orang masing-masing seperti apa. Cuma untuk saya pribadi lebih suka ketika
Tadi kan kita selalu bicara itu tidak punya perasaan, itu tidak punya perasaan. Bagaimana ketika itu terjadi pada kita? Iya kan, yang tidak pernah kita bahas kan bagaimana ketika itu terjadi pada kita. Saya pribadi sih lebih senang kalau misalnya datang lewat teks, bukan merasa tidak dihargai, tapi ya udah gitu. Tapi rasa penasaran lu kena gimana misalnya? Kok gua nggak terima nih. Rasa penasaran kita bisa kita salurkan lewat teks juga kan? Kamu bisa balas teksnya dia gitu kayak kita putus ya. Oh, kenapa? Kalau kalian berbalas-balas teks terus nanti jadi teks bebas. Kalau kita berbalas teks terus jadi kalau kita berbalas teks terus jadi tekstokan. Tekstokan. Iya benar. Ya kalau saya memang penganut free text. Kalau misalkan udah kayak gitu terus habis itu buka warung jadi teks sekolah sebelah. Yuk final statement yuk, final statement yuk. Final statement yuk. Oke, silakan Ge, Pamungkas, final statement. Kenapa lu? Anjing video aneh banget. Begini loh. Bak kuning yang merih guna sancaya bakti. Apalagi nih? Apa itu, Ge? Itu slogan Unpar. Oh, gak ada hubungannya sih, tapi kayaknya sih harus. Artinya apa itu? Artinya apa? Pantasan baju Anda kayak mahasiswa baru. Semua pelajaran yang saya alami, semua pelajaran yang saya Kenapa pelajari. Universitas Katolik slogannya berbau Hindu tuh? Nggak tahu. Bilang aja ke Pak Par tuh. Emang itu Pak Par tuh siapa? Yang bikin Unpar. kagak ada orang Parahyangan. Masa bapaknya Parahyangan Ya namanya? siapa tahu? Anda emang udah kenal? Sok tahu lu. Si mas Parahyangan itu. Parahyangan tapi Universitas Katolik. Iya. Tapi Parahyangannya sendiri sudah Ya udah. Iya. Udah. harusnya Par Udah. Partolisius. Partolisius tuh lebih kayak fans clubnya Mas Parto ya. Tulis. Sebelahnya Partoholik. Jadi begini, kita itu despite apapun ketakutannya, tujuan memang benar. Tujuan itu adalah putus. Tapi ada cara lebih baik untuk mutusin hubungan yang selama ini yang dilandaskan dengan rasa sayang, rasa kasih selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Lewat teks ada cara yang lebih baik hanya sekedar dari lewat teks. Gitu. Gimana, Nes? Ya kita ini kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu kan saling membutuhkan satu sama lain. Secara fisik kita harus berinteraksinya. Jadi itulah kitahnya manusia menurut gue. Jadi kalau kita mau memutuskan sebuah hubungan apalagi melibatkan perasaannya sudah seyogianya. Ya kan tadi Bandung. Pertama kali kalimat seyogianya digunakan selama berapa Puluh episode ya. baru kali ini digunakan dalam kalimat ya. seyogianya kita bertemu langsung. Gitu. Dia mengerti. Ardit. Untuk saya ya, ini teruntuk saya yang memang tidak bisa atau belum bisa memberikan emosi langsung, takutnya salah ngomong, jadinya kemana-mana, bikin masalah baru. Memang saya lebih baik untuk via teks karena bisa saya apa ya namanya, bisa di scanning lagi gitu. Setelah tulis kita kayaknya ini berlebihan, ini salah, ini kurang. Jadi apa yang kita maksud itu lebih jelas, lebih padat. Dia bisa jadi lebih paham dengan apa yang kita katakan. Bisa di-trim. Iya. Bisa kombut sama orang dulu. Masa mau nyari punchline-nya. Aku putus tapi menghibur loh. Aduh dia ngomong gini lagi gimana dong? Putus tapi menghibur. Aku putus tapi aku kasih punchline loh. Oke, ini untuk menutup episode dan semua program suka nggak suka nih. Kita tunggu statement yang bermanfaat. CHAAT. Kata putus. Kata putus itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang ingin kita sampaikan. Maksud. Bicara secara langsung atau lewat teks itu kan media yang kita pilih. Nah, untuk mengejawantahkan ini semua. Pengen sama Mutahira dengan seyogianya ya. Jawantahkan. Jawantah. Beri loh mengejawantah loh. Kau punya seyogia, aku punya ejawantah. Nah, kalau lebih tua. kalau menurut Ini saya, ide yang sekonyong-konyong kan? itu media yang kita pilih. Apa kita mau bicara langsung atau lewat teks. Nah, kalau menurut saya sih menyesuaikan dengan kebutuhan saja. Tidak bisa kita menjudge bahwa itu tidak dewasa, ini tidak gentle, apa segala macam. Ketika orang memilih untuk menyampaikan lewat teks. Karena itu media aja. Ujung-ujungnya ketika hasilnya sama aja, ya. Ketika hasilnya sama aja, untuk saya pribadi sih, kita pilih yang paling meminimalisir dampak. Beda bos rasanya kalau kau
kasih putus dia kasih pecah botol depan matanya gue boleh. Apalagi ini. Nggak relate ya. Begini. Nggak Apalagi kalian mungkin kasih putus perempuan-perempuan yang manut-manut. Kalau kasih putus perempuan timur. Tidak juga, banyak juga perempuan timur yang manis, tapi yang Jadi tadi pakai gula. yang saya pernah kasih putus sih bahaya. Lebih bagus lewat teks. Tapi kalau untuk saya pribadi sih sebenarnya Demi keselamatan lewat. lewat teks. Demi keselamatan saya lewat teks. Lewat teks bisa menghindarkan Anda daripada botol melayang. Ya ternyata pesan moral kita kali ini adalah kalau mutusin hati-hati lihat sekeliling ya. Jangan ada benda-benda pecah belah atau yang tajam. Iya. Berbahaya kalau Anda punya pacar psycho. Tapi mau putusin lewat chat, mau putusin langsung itu tidak akan ada masalah kalau Anda tidak punya pacar dari awal. Iya. Betul. Tidak akan ada perdebatan ini, Anda tidak akan merasa nakal, Anda tidak akan merasa dewasa kalau tidak pacaran. Paling masalahnya Anda merasa kesepian aja. Oke saudara-saudara, tapi ini tadi kita ngomongin putus lewat chat. Kalau dari kami tentu saja ini putus bukan lewat chat ya, lewat video. Jadi tidak relevan semua perdebatan tadi. Ini kita ngomong langsung tapi juga lewat media aja. Semoga selama berapa episode sih kita? banyak. Banyak Setahun lah. Ya, banyak lah, setahun lebih lah ya. Semoga kehadiran suka nggak suka menghibur, kalau suka nggak suka terima aja lah mau menghibur atau enggak ya. Iya benar. Ya. Jangan lupa masih ada lagi program pengganti di HHH TV yang tentunya lebih lucu dari ini. Iya, sepertinya Ya. sih begitu. Harusnya. Mungkin. Sepertinya Mungkin, begitu. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya, kalau tidak lucu kan minimal bermanfaat lah ya. Ya. Tapi karena itu yang program baru ini kita pack 10 menit. Itu yang lucu semua. Aslinya tag itu sekitar 2 jam. Jadi lama banget nih. Nyari. Sisanya nggak terlalu. Belum keluar ya itu ya program yang Ini nanti habis menggantikan ini. Oh, ini habis. boleh langsung. disebutin berarti ya? Boleh. Setelah setelah suka nggak suka, setelah suka nggak suka, HHH TV bakal menghadirkan program Yo Bisa Yo. Yo bisa yo. Bisa yo. Jadi kalau memang awal-awal belum lucu, terus aja bilang Yo Bisa Yo. Sampai ketemu di Yo Bisa Yo, sebuah program Yes. komedi. Yo Bisa Yo. Yo Bisa Yo. Ya, Dengan sampai ketemu. dengan para pengisi acara dari HHH TV juga ya. Iya pastinya. Ya, yang lagi nggak ada kerjaan. Iya, cuma kita yang mau ngisi gini nggak dibayar kan, siapa lagi yang mau? Jadi kalau ya? Anda yang nonton punya agensi atau pemegang keputusan di produk, tolong pasang built-in di program berikutnya. Iya, Gampang iya, bisa iya. ya. Gampang kok. cincai. Nanti kita harus ganti program lagi, nyari nama lagi baru. Nggak bisa di Yo Bisa Yo kan bisa masuk. Bisa. Terima kasih buat yang udah nyimak, suka nggak suka pamit dulu dari Ya. teman-teman semuanya. Ya, Saya Pamit ya teman-teman. Soleh Solihun. Saya Aras Prakasa. Saya Ge Pamungkas. Cari Terwanda. Saya Ari Kriting. mewakili semua yang pernah tampil di suka nggak suka, ada Benedion Ada Muhammad Kristo Riaco. Immanuel, Aci Aci, Resti. Resti. dan Muhammad Aco, Denny Gitong. Istri-istri kita pernah Muhammad juga. Reza. semua. Ya terima kasih juga yang sudah setia menonton suka nggak suka sampai episode Yang sering nonton ada Ijo, Putra. Siapa itu? banyak kan. Dadah, terima kasih. Suka nggak suka? Terima kasih. Siti Saiful.